Nah, kita bicara tentang potensi. Ya. Nah, kita tuh punya potensi. Tapi kan kita tahu potensi itu hanya potensi belaka. Kalau nggak digarap, nggak realisasikan, ya tetap aja di potensi. Inilah Endgame. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Bapak Lucky Alfirman, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko dari Kementerian Keuangan. Mas Lucky, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih nih, satu kehormatan Mas Gita bisa ikutan podcastnya Mas Gita nih. Oke, kita mau ngobrol cukup banyak, tapi biasanya kita bertanya mengenai waktu kecilnya. Masa kecil saya, ya sama ya, masalah kita kan anak kecil ini, kita harus punya kewajiban belajar, tapi pengen main. Nah, saya orangnya cukup aktif, saya senang beraktivitas, sifatnya outdoor, olahraga, itu hobi saya. Jadi waktu kecil itu, hampir semua olahraga kita cobain. Mulai yang sekedar main bola, main kasti. Ada di tempat sekolah saya waktu itu, kita ada olahraga hoki, ada olahraga softball, main basket, main tenis. Itu jalanin semua tuh, kita cobain semua. Kemudian baru udah makin sedikit lebih besar, lebih gede lagi, saya mulai fokus ke olahraga main basket. Makanya main basket, alhamdulillah, ya sekedar main, bisa masuk tim sekolah di SMP, SMA. Posisi? Saya di point guard. Oke. Sampai akhirnya Universitas ITB juga, ya kita ikutlah main membela tim ITB. Tapi ya sebatas hobi. Nah itu yang saya jalankan. Jadi ya sekolah di ITB kan berat ya, tapi ya karena hobi ya harus kita sempetin main basket. Main basket nggak boleh mengalahkan kuliah, gitu katanya. Terus lulus dari ITB, kerja di swasta dulu ya? Begitu lulus, saya waktu itu sekolah di teknik industri. Nah, industri kan teknik, tapi juga kita bicara juga sektor atau ilmu tentang manajemen, ekonomi. Somehow saya punya ketertarikan ke sana. Nah, waktu saya membuat tugas akhir, saya membuat kajian terkait dengan credit card waktu itu. Yang di awal tahun 90-an, itu sedang booming. Wah, ini ada fenomena baru nih tentang kartu kredit. Dan saya pikir ini suatu, untuk sektor keuangan saat itu bukan suatu big bang loh. Karena itulah saatnya mulainya ada peralihan dari ya masyarakat Indonesia, dari yang sifatnya cash society, menuju yang lebih less cash society. Salah satunya mulai kartu kredit. Menurut saya waktu itu fenomena yang sangat menarik. Saya angkat itu menjadi topik tugas akhir saya. Selalu saya melamar kerja, ya dapatlah di Citibank, di bagian consumer banking, ngurusin credit card. Nah, kebetulan ya saya juniornya Mas Gita nih saat itu. Dimana kita nggak ketemu ya mungkin ya, karena waktu itu saya masih manajemen trainee, saya istilahnya kita rotasi, putar-putar dulu ya. Tapi kemudian ya mengalir saja sebetulnya, nggak ada, maksudnya waktu kuliah saya nggak ada kebayangan akan menjadi pegawai negeri gitu, nggak ada target seperti itu. Tapi ketika menjalani hidup ini, saya masuk Citibank, kemudian saya ada opening waktu di Kementerian Keuangan. Ada beberapa hal lah, beberapa sebab juga yang menjadi pertimbangan. Salah satunya terus terang aja ya, keinginan saya untuk sekolah ke luar negeri. Nah, kita tahu pada saat itu di tahun 90-an, ya ketersediaan beasiswa itu sangat sedikit saat itu. Dan mungkin kesempatan yang cukup besar itu adanya di kalau kita bekerja sebagai PNS, bekerja di pemerintahan. Jadi ada opening Kementerian Keuangan, kita tahu Kementerian Keuangan adalah salah satu unit atau kementerian sangat strategis. Mencoba mendaftar, prosesnya panjang, alhamdulillah keterima. Nah, disitulah mulai bingung, apakah saya terus di Citibank atau masuk ke Kementerian Keuangan. Ya kita soal isi korah dan sebagainya, minta petunjuk dan sebagainya, minta ngobrol mulai dengan teman, minta arahan, minta ini orang tua, ya akhirnya saya memutuskan masuk ke Kementerian Keuangan. Dan penempatan pertama saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak pada saat itu. Nah, alhamdulillah 3 tahun kemudian, masa kerja 3 tahun, kita ada batasan bahwa harus kerja 3 tahun dulu, kemudian kita baru boleh melamar mendapatkan beasiswa untuk sekolah ke luar negeri. Ya alhamdulillah saya langsung bisa mendapatkan beasiswa tersebut, saya bisa melanjutkan
pendidikan saya, S2 saya di University of Colorado Boulder. S2 langsung Great lanjut ke town. S3-nya. Itu kota yang keren banget. Alhamdulillah, bagus banget. Wow, tempat yang keren banget. Keren Apalagi banget. kalau suka country itu gitu. Ya, betul. Saya juga merasa beruntung ya bisa sekolah di Boulder. Iya. Programnya Kan dulu juga kan bagus. taunya cuma lewat brosur aja. Dulu kan belum ada internet ya. Boulder itu Ini kalau tahun 94 ya? 94 saya ke sekolahnya. Oke. Sorry, sekolahnya 98. 98. Waktu itu kalau internet itu kan baru awal-awal sekali. Iya. Ya, kita kan sangat informasi itu dapatnya dari ya brosur sekolah. Iya, betul. Kalau inget tuh ada film Mork and Mindy. Iya. Nah, itu kan di Boulder tuh. Wah, Boulder. Oh, itu kotanya Mork Iya. and Mindy. Nanu-nanu. Nanu-nanu. Terus berapa tahun sampai S3? Saya alhamdulillah bisa langsung nyambung. Biasanya S2 tuh pulang dulu. Tapi saya bisa langsung melanjutkan terus dari S2 ke S3. Oke. Saya memilih jurusan economics. Oke. Fokusnya, majornya itu ke public finance. Siap. Karena saya bekerja pemerintah, saya pikir di Kementerian Keuangan, ilmu yang justru sangat mendukung yang cocok itu ya tentang public finance. Ya. Ya, saya langsung S2, langsung nyambung ke S3. Saya selesailah 6 tahun, 2004 saya kembali ke Jakarta. Oke. Terus dicemplungin kemana? Penugasan pertama, karena saya Direktorat Jenderal Pajak, saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Kami nih kalau sebagai PNS itu kan sifatnya penugasan. Siap. Jadi penugasan itu di posisi mana itu tergantung dari si organisasinya, dari instansinya tersebut. Ya. Dan biasanya kami kalau di Kementerian Keuangan ada semacam memang tour of duty sebagai pengayaan. Jadi saya pindah-pindah mulai dari kantor pusat, saya pernah juga di operasional kantor pelayanan. Kan kalau tentara itu kan harus punya pengalaman teritorial. Nah, seperti itu. Saya cukup keliling di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian saya diberi penugasan untuk menjadi kepala pusat. Level direktur lah. Ya. Itu di Badan Kebijakan Fiskal. Siap. Jadi ada Direktorat Jenderal Pajak, itu kan ngurusi tentang, ya bicara tentang eksekusi operasionalisasi pemungutan pajak. Ya. BKF ini, Badan Kebijakan Fiskal itu bagaimana kita menyusun, memformulasikan kebijakan fiskal. Okay. Nah, somehow waktu itu saya diminta untuk bisa menduduki satu jabatan di sana, namanya Pusat Kebijakan APBN, yang mengurusi APBN, kemudian juga pindah menjadi Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, itu di Badan Kebijakan Fiskal. Okay. Kemudian penugasan selanjutnya saya diminta menjadi yang namanya Chief of Staff, namanya Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Pusaka kita sebutnya, tapi Chief of Staff dari Menteri Keuangan. Okay. Waktu itu zamannya Pak Bambang Brojonegoro, kemudian dilanjutkan oleh Bu Sri Mulyani. Siap. Nah, dari situ terakhir ya saya diangkat menjadi staf ahli. Okay. Saya sempat menjadi pejabat sementara kita sebutnya sebagai kepala atau dirut LPDP. Yep. Kemudian akhirnya terakhir ini sejak tahun 2017 saya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan. Wow. Ini kita bisa ngobrol banyak nih substansinya. Mungkin mulai dengan pajak dulu deh. Pajak tuh topik yang bisa dianggap masyarakat luas boring. Ya kan? Dan agak-agak menakutkan. Gimana tuh untuk anak-anak muda sekarang, generasi Z, supaya mereka tuh bisa lebih literat dan lebih menganggap pajak sebagai bukan hanya sesuatu yang harus, tapi sesuatu yang fun. Challenge-nya gimana tuh? Memang pajak itu kan sifatnya kewajiban. Iya. Sebagai konsekuensi kita hidup berdemokrasi, iya, satunya adalah kewajiban dalam bentuk membayar pajak. Itu kan very fundamental, filosofi sekali kan. Nah, tapi kita juga harus sadar bahwa kita pemerintah sebagai memungut pajak, menggunakan pajak tadi, itu kan untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Siap. Jadi mungkin keywordnya itu, kata kuncinya, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa masyarakat pembayar pajak, termasuk tadi generasi muda, generasi milenial, bisa merasakan manfaat dari pajak tersebut. Yep. Nah, itu yang coba kita selalu sosialisasikan, kita edukasikan. Satu sisi memang ada kewajiban, tapi sisi selanjutnya kita harus menunjukkan ini ada manfaatnya. Dan memang konsepnya pajak kan bukan
benefitnya itu tidak langsung sifatnya. Ya. Kalau kita retribusi sampah, Hmm. kita bayar iuran, Kita lihat langsung bersih. sampahnya itu langsung Ya. diambil, dibersihkan. Kalau pajak ini kan benefitnya itu tidak langsung sifatnya. Tapi kita rasakan juga jalan ini, depan rumah kita dibangun dari pajak. Ya. Kita bicara tentang keamanan itu kan kita keamanan nasional, itu kan dibiayai dari pajak. Ya. Kita bicara tentang kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, bayangkan dalam kondisi COVID, aktivitas ekonomi itu pasti terganggu dengan adanya social distancing waktu itu, adanya pembatasan pergerakan masyarakat. Sudah pasti aktivitas ekonomi terpukul. Sudah pasti penerimaan pajak terpukul. Sementara pemerintah harus hadir, harus responsif nih, dalam kondisi seperti ini harus ngapain nih? Semua akan tergantung kepada pemerintah. Nah, pemerintah gimana punya butuh biaya. Makanya fokus kami waktu pandemi kan 3 hal. Pertama selalu sektor kesehatan. Makanya kalau kita lihat misalnya, keputusan pemerintah untuk seluruh biaya perawatan pasien COVID ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ketika kita sudah bicara tentang vaksinasi diberikan gratis kepada seluruh oleh pemerintah. Itu kan biaya semua. Padahal tadi soal dari sisi penerimaan kita sedang drop. Satu itu dari sisi sektor kesehatan. Fokus kedua bicara tentang bagaimana kita menyelamatkan masyarakat. Tidak ada aktivitas perekonomian, nggak boleh ada aktivitas. Ya orang nggak punya pekerjaan. Gimana nih? Ya kita harus memberikan bantuan. Ya kan, khususnya orang yang terdampak, yang sangat vulnerable. Itulah berbagai bentuk bantuan sosial, kita sebutnya perlindungan sosial, itu kita bantu. Pendidikan harus tetap jalan. Kalau gitu pendidikan harus dilakukan secara daring. Ya kalau orang kaya mungkin nggak ada masalah dengan internet. Kalau nggak ada konektivitasnya. Orang yang kurang mampu, apalagi yang di remote. Makanya keputusan pemerintah, kita berikan bantuan kuota internet supaya pendidikan ini bisa terus dijalankan. Itu semua butuh biaya. Termasuk juga terakhir tentu saja dukungan kepada dunia usaha, khususnya UMKM. Jadi sama juga, dalam kayak gini, disuruh bayar pajak, ya nggak mungkin. Justru kita membuat berbagai insentif, termasuk bantuan dari subsidi KUR misalnya, bagaimana kita mau insentif pajak, pembebasan biaya masuk misalnya, dan seterusnya. Jadi itu kan paket kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi. Penerimaannya turun, belanjanya naik. Mismatch. Jadilah defisit. Nah, kalau kan beberapa kali dalam kesempatan Bu Menteri itu menyampaikan, kita bisa aja membuat APBN yang sifatnya sehat, tapi ekonominya sakit, ekonominya terpuruk. Padahal di sini justru ekonomi lagi butuh kehadiran pemerintah. Makanya salah jalannya itulah, kalau bahasa kerennya, ya kan kita membuat kebijakan yang sifatnya counter cyclical. Di mana akhirnya belanja kita memang harus digenjot terus, memberikan stimulus kepada ekonomi, dengan implikasi adalah pelebaran defisit. Atau dengan kata lain kita membutuhkan langkah selanjutnya bagaimana menutupi defisit tersebut. Ya, kita bicara tentang utang. Mungkin sebelum kita bicara mengenai utang, mengenai pajak, ini kan tentunya tekanannya nggak kecil kan selama ini, apalagi selama 2 tahun terakhir ini. Kalau kita lihat tax ratio kita itu juga menurun, rasio penerimaan terhadap PDB. Pemikiran di Departemen Keuangan tuh kayak gimana sih, atau Kementerian Keuangan mengenai aspirasi rasio pajak yang optimal? Kalau kita mengacu ke OECD, itu kan di atas 30% kan. Kalau kita tuh mungkin di kisaran 10% sekarang. Nah, apakah dalam beberapa tahun ke depan tuh kita ingin itu ke 15 atau 20 atau bahkan ke 30? Dan mungkin ya kalau teman-teman di swasta tuh kan pengennya dengar kalau bisa pajaknya turun. Dengan catatan yang bayar pajak lebih banyak. Ya kan? Nah, itu mungkin bagian yang kita harus sosialisasikan. Betul. Gimana tuh pemikirannya? Ini masalah kompleks nih pajak. Tapi pertama kami mengelola APBN itu dalam satu kesatuan utuh. Jadi makanya saya bilang ada pajak, ada belanja, kemudian kekurangan, kalau ada defisit kita tentu dengan pembiayaan. Nah, kenapa kita harus melihatnya secara utuh? Kayak misalnya, kita bisa aja meningkatkan pajak. Tapi tadi OECD misalnya 30% dari PDB.
tapi belanjanya pun itu juga sangat besar untuk kebutuhan masyarakatnya. Ya. Misalnya pendidikan, kesehatan, Ya. itu semua ditanggung oleh pemerintah di negara Skandinavia misalnya. Itu semuanya pilihan. Tapi kembali lagi untuk kasus Indonesia, kita sadari bahwa memang tax ratio kita tuh masih sangat bisa untuk ditingkatkan. Dan itu yang selalu diupayakan oleh pemerintah. Ya. Karena ada dua, kalau kita lihat komponennya. Satu bicara tentang kebijakannya, peraturannya. Satu lagi bicara tentang administrasinya. Dan keduanya itu yang harus kita dorong terus. Di sisi kebijakan, nah, kami ini, pemerintah saat ini, itu justru melihat kondisi ekonomi yang seperti ini, ketika kita dalam masa tertekan, itulah masa atau periode yang bagus untuk kita mendorong reform. Termasuk yang reform yang sifatnya structural reform, reformasi yang sifatnya struktural. Itulah dilakukan kita tahun 2020 kemarin, misalnya Bapak Presiden itu mendorong kita melakukan, menolorkan, karena terobosan ya, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang memperbaiki lebih dari 70 undang-undang yang berbeda pada saat yang bersamaan. Karena kita waktu itu pemikirannya adalah ketika masa susah seperti ini, kita dalam krisis seperti ini, kita siapkan fondasi yang lebih kuat. Ketika kita bisa sudah mulai bangkit dari krisis, itu kita fondasi udah kuat, tinggal take off nih. Pemikirannya seperti itu. Nah, kemarin itu kita bicara tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, bicara tentang iklim investasi. Tepatnya Mas kita dulu nih. Dulu banget. Nah, kami nggak berhenti di situ. Di sisi fiskal, kami tahun lalu baru saja menelurkan 2 undang-undang baru. Pertama, undang-undang kita sebutnya HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada intinya ini reformasi di bidang kebijakan pajak. Jadi undang-undang pajak itu kan yang utama ada 3. Ada tentang undang-undang PPH, pajak penghasilan, undang-undang PPN, pajak penambahan nilai, satu lagi sebutnya KUP, ketentuan umum perpajakan, semacam administratif law-nya lah. Sama juga nih, ini jadi agak sedikit omnibus, dalam artian kalau dirubah 3-tiganya, berarti kita merubah 3 undang-undang. Itu disatukan dalam satu namanya undang-undang HPP tadi, makanya ada kata-kata harmonisasi. Demikian juga malah kita selipkan juga ada terkait dengan bea cukai misalnya. Nah, kita melakukan perbaikan revisi di undang-undang perpajakan tersebut untuk bekal kita melakukan reformasi di bidang perpajak ini. Nah, tadi kan kemarin itu sudah disetujui tahun lalu ya, di akhir tahun kemarin. Nah, ini implementasinya bertahap, ada yang mulai 1 April ini, tapi ada yang kita akan bertahap mulai tahun 2022. Banyak hal yang diatur, dan sifatnya juga sama, cukup fundamental. Contohnya, misalnya, tarif PPH yang terbesar, untuk kelompok pajak terbesar, itu dinaikkan. Tapi untuk yang terkecilnya, kita tambah grupnya ini. Rate batasannya itu kita tambah. Bicara tentang keadilan. PPH badan, itu tetap kita 22%. Pajak konsumsi, PPN, kita naikkan 11% mulai per 1 April misalnya. Itu beberapa contoh. Kita memperkenalkan terobosan. Kita saat ini sedang concern tentang bagaimana mengatasi perubahan iklim, climate change. Kita memperkenalkan pajak karbon misalnya. Nah, bagus. Itu berapa hal banyak yang kita atur, kita masukkan di undang-undang HPP ini. Sama juga pemikirannya adalah kita melakukan hal ini ketika krisis. Nah, ketika kita sudah mulai, insya Allah tahun ini kita sudah bisa mulai bangkit dari pandemi ini, sudah mulai melakukan pemulihan ekonomi, kita bisa lebih cepat lagi. Nah, undang-undang HPP ini sudah siap dan sudah bisa mendukung pemulihan ekonomi tersebut, termasuk juga tadi mendorong kondisi fiskal kita. Nah, jadi kombinasi tetap kita meningkatkan tax ratio, upayanya tadi dengan cara ada peningkatan tarif pajak, tapi kita nggak semata-mata hanya menaikkan tarif pajak. Unsur keadilan pun kita penuhi. Kita juga memperluas basisnya. Tadi makanya ada pajak karbon misalnya. Kan sistem perpajakan kita itu menganut apa yang disebut self-assessment. Self-assessment itu kita memberikan kepercayaan kepada wajib pajak. Ya kan, untuk dia mulai menghitung, mulai melaporkannya, membayarkan pajaknya sendiri. Nah, kalau gitu, ya bisa aja saya ngaku income saya cuma 10 juta, income saya cuma 100 juta.
Nah, apa dong tugasnya dari aparat pajak ini? Nah, jadi salah satunya adalah kita harus bisa membuat sistem sedemikian rupa, suatu sistem yang bisa memastikan bahwa si wajib pajak itu apa yang dilaporkan, apa yang dibayarkan sesuai. Ya. Nah, salah satu caranya dengan menggunakan data. Ya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan begitu banyaknya data yang ada, nanti kita bisa cek wajib pajak kita sebenarnya berapa sih. Kalau udah cocok dengan profilnya, ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau memang ada ternyata ketidakcocokan, ada flagnya nih. Nah, itu perlu didalami. Ya. Kenapa ada perbedaan? Oh, ada dari warisan. Oh, mungkin nggak ada masalah. Oh, ada yang disembunyikan. Nah, itu mungkin harus kita kejar lagi. Jadi ke depan itu kuncinya data. Data bagaimana kita administrasi perpajakan itu mengolah data tersebut. Ya tentu saja sekarang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, kita bicara tentang ICT, Information Communication Technology. Ya. Itu yang harusnya bisa kita manfaatkan. Ya. Makanya saat ini kami teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan apa yang namanya overhaul lah saya bisa bilang sistem inti atau cortex pajak itu. Ya. Harapannya sama juga. Jadi nanti sistem ini bisa mendukung bagaimana mengolah begitu banyaknya data yang bisa dimanfaatkan untuk menguji kepatuhan si wajib pajak. Kira-kira berapa lama lagi sih untuk kita bisa mencapai tax ratio di atas 20%? Saya nggak bicara tentang target angka Ya. seperti itu. Ya. Tapi misalnya dengan undang-undang HPP ini, itu kita sangat percaya, kita sudah membuat simulasi misalnya akan ada penambahan penerimaan pajak yang cukup signifikan jika ini diterapkan secara sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai yang kita rencanakan. Dengan kalau cortex ini jadi, semua data itu masuk, kita kelola dengan baik tadi, kita yakin itu pun bisa akan menambah momen kita memungut pajak tadi. 2 pertanyaan lagi mengenai pajak. Sebelum kita ini agak-agak, karena ini menarik sekali. Ya. Karena di orang awam ini sulit sekali dipahami, ya kan? Bahkan dianggap boring dan misterius. Yang pertama adalah gimana supaya di kalangan masyarakat luas paradigma atau konsep berburu di kebun binatang itu udah nggak lagi. Justru harus berburu di hutan. Iya kan? Ini relevan sekali loh dengan mungkin pemikiran banyak orang-orang di dunia usaha. Kok mereka-mereka aja yang udah bayar pajak yang dikejar. Tapi yang belum WP itu gimana? Nah, itu gimana tuh untuk mengubah? Ini perlu sosialisasi. Betul. Karena itu penting sekali kalau menurut saya. Kami terus jadi saya bicara tentang teman-teman di pajak nih, menyuarakan. Tapi yang saya ketahui bahwa upaya itu terus kita dorong. Maksudnya gini, bagaimana kita berkomunikasi, meyakinkan para wajib pajak. Jadi memang dulu seolah-olah saya sampaikan ya bahwa udah bayar wajib pajak besar itu yang tanda kutip dikejar-kejar terus. Sekarang sistemnya sudah sedikit berubah sebetulnya. Saat ini justru basisnya adalah risiko. Jadi risiko itu kita lihat nih, makanya tadi profil wajib pajak itu menjadi begitu pentingnya. Nah, kalau kita punya profilnya seperti ini, kan misalnya satu industri kelapa sawit, kita tahu nih industri kelapa sawit itu siapa aja pemainnya. Kira-kira profilnya berapa sih yang bisa dikumpulkan dari satu bisnis atau perusahaan seperti ini. Kita pernah punya analisis ya, misalnya berapa usia dari pohon kelapa sawit di kebun tersebut, ya kan. Nah, itu kan kelihatan nih. Jadi kita udah punya kira-kira acuan kalau profilnya si WP ini seperti ini, kira-kira wajib pajaknya akan seperti ini, kira-kira. Di situlah nanti ada tindak lanjut, ada pengujian lanjutannya di situ. Tapi itu udah kelihatan udah berbasiskan risiko. Nah, itu salah satu contoh. Kita mulai dari kepatuhan dia membayar pajaknya. Dia kan ada cicilan PPh 25 misalnya. Nanti kelihatan PPh-nya seperti apa. Pajak masukan itu, PPh itu kan ada pajak masukan, pajak keluaran. Diuji dengan lawan transaksinya. Nah, itu udah ada sistemnya. Itu maksudnya kita berbasiskan risiko. Jadi kita menghindari ya tadi bahwa seolah-olah bahwa ini hanya berburu di kebun binatang yang besar-besar saja. Itu coba kita hindari. Yang kedua, justru memang saat ini potensi yang paling besar
itu justru ada di wajib pajak orang pribadi. Ya. Jadi kan sama juga nih, wajib pajak besar itu adalah wajib pajak badan, bayar pajaknya kan miliaran malah bahkan triliunan. Tapi jumlah wajib pajak kan sedikit. Wajib pajak orang pribadi itu mungkin sang wajib pajak terdaftar orang pribadi mungkin itu ada sekitar 40 juta. Ya. Yang wajib menyerahkan SPT itu ada sekitar 17 jutaan. Nah, itu kan kecil-kecil. Sisanya yang 23? Jadi gini, kayak misalnya dia punya NPWP tapi nggak di bawah PTKP, dia nggak wajib menyerahkan ini. Kalau dia kayak misalnya dia cuma aja one time saja, misalnya dia dapat bunga deposito, dia punya NPWP, tapi kan nggak wajib menyampaikan SPT. Ada memang seperti itu. Tapi ada 17 juta yang wajib menyampaikan SPT, itu kita bisa gali terus, kecil-kecil tapi kan menjadi besar. Dan di negara maju justru kontribusi terbesar itu dari wajib pajak orang pribadi. Bisa mengalahkan yang total dari wajib pajak badan tadi. Nah, dari kedepannya itu, ya memang kita harus lebih rely on wajib pajak orang pribadi. Tapi tadi ini populasinya itu besar sekali. Ya kita bicara tadi 45 juta wajib pajak orang pribadi. Yang itu harus diawasi. Kan nggak mungkin. Makanya tadi penggunaan data tadi menjadi kunci. Kalau kita punya data informasi, jauh lebih memudahkan kita untuk menguji kepatuhan tadi. Dan tentunya dengan digitalisasi ini. Exactly. Teknologi tadi, yang ICT, digitalisasi, itu akan harusnya jadi tools kita nih untuk membantu memudahkan pengawasan tadi. Yang terakhir, pajak. Sorry nih, mumpung kapan lagi. Kalau kita lihat, saya tuh sering kali ngobrol mengenai produktivitas. Dan produktivitas marginal Indonesia itu relatif rendah. Di $24.000 per orang per tahun. Itu di-adjust dengan daya beli atau purchasing power. Dibandingkan di Singapura itu $170.000. Tentunya kita kan harus nyari nih akal untuk kita bisa mendongkrak produktivitas agar ya syukur-syukur bisa ke 50.000, 70.000, 100.000, ya ujung-ujungnya nanti ke 170.000 kan dolar per orang per tahun. Mestinya kan kalau dari sisi pajak itu gimana kita bisa membidik apa saja yang perlu ditingkatkan produktivitasnya. Dan itu kalau bisa jangan dipajakin terlalu banyak di situ. Sektor apa yang kita perlu tingkatkan produktivitasnya. Ada nggak sih pemikiran seperti itu untuk meningkatkan marginal productivity kita? Mungkin nggak senyagi itu bicara tentang ininya, tapi konteksnya itu seperti ini. Jadi, kita mencoba, bagaimana juga kita ada international competition ya, ada tax competition lah, menaik investasi. Indonesia mau jauh-jauh dengan negara tetangga. Ada seorang Vietnam kita harus perhitungkan saat ini misalnya. Nah, banyak faktor, salah satunya memang soal pajak tersebut. Tapi juga kan kita lihat bahwa tadi ngomong productivity, salah satunya memang dari pajak, tapi bukan itu semuanya. Kalau di ilmu ekonomi ini kan ada 3. Kita productivity diukurnya dari namanya yang ada komponen labor, ada komponen capital, ada kemudian yang sisanya itu disebutnya total productivity. Yang komponen 3 itu tadi. Nah, ternyata waktu itu saya belajar, untuk Indonesia, 3-3-nya itu room buat improvement-nya itu masih sangat besar untuk didorong. Jadi dari segi labor, productivity labor-nya itu masih ya karena kita mungkin masih banyak yang ya labor intensif yang mungkin sifatnya skill-nya itu kebutuhan skill-nya itu nggak terlalu banyak, itu masih banyak untuk industri di Indonesia. Tapi ternyata capital kita juga masih untuk bisa tingkatkan masih sangat besar ternyata room-nya. Terakhir yang masuk di labor capital itu kan ada namanya total productivity, itu pun masih ternyata kita dibandingkan negara ASEAN aja yang nggak usah jauh-jauh itu masih tertinggal. Nah, bagaimana kita meningkatkan hal tersebut? Nah, tadi bicara tentang kita ini kan Indonesia saat ini berada just before pandemic 2019, kita tuh baru naik tingkat Indonesia. Tadi kalau bicara tentang marginal activity-nya, productivity-nya, kita punya ukuran dari income per capita,
Kita itu Indonesia baru saja naik menjadi yang disebut upper middle income country. Jadi asalnya low income, jadi naik jadi lower middle income, sekarang jadi upper middle income country. Pengennya kan kita jadi high income country tadi. Nah, ternyata ini kita tahu fenomena middle income trap. Banyak sekali negara hanya akhirnya terjebak di middle income sebagai grupnya middle income tadi. Dan kita tahu salah satu untuk naik kelas menjadi high income country memang productivity. Nah, productivity kan banyak faktornya. Jadi pajak is one thing. Jadi kami sudah banyak memberikan berbagai fasilitas, kemudian kita kuantifisir. Makanya kita punya namanya tax expenditure report. Jadi berbagai fasilitas, mulai dari tax holiday, tax allowance yang tradisional biasa sudah dikenal, termasuk juga exemption dari PPN misalnya, kita saat ini melakukan pembebasan, itu dihitung semua. Itulah tax expenditure kita. Nah, saat ini reportnya sudah ada, kita mau lebih jauh lagi. Ini yang harus kita evaluasi. Efektif nggak? Waktu tepatnya Pak Gita dulu mengusulkan, ya kan, tax holiday. Oke, kita salah satu pilihannya adalah sektor mana yang mau dipilih. Ya kan sudah analisisnya, harus ada assessment-nya. Kalau semua dikasih, nggak spesial lagi. Harus ada semacam keberpihakan. Mana yang akan kita dorong sebagai lokomotif misalnya. Nah, semua Indonesia ini akhirnya semua menganggap semua penting. Nah, jadi saat ini kita udah punya reportnya, ini yang sedang kita evaluasi. Jadi kita harus realistis juga. Nggak mungkin semua diberikan. Justru kita ingin memberikan suatu kriteria aja misalnya. Kita memberikan sektor-sektor tertentu yang sudah terbukti value added-nya itu yang paling besar. Kita ingin misalnya value-nya kecil tapi dia bisa create job creation paling besar, menciptakan lapangan kerja paling besar. Multiplier efeknya ini paling besar nih. Hal seperti itu yang harus kita kaji. Nah, itu dari sisi pajak. Tapi kita bicara juga kan faktor lain. Tadi kondisi labor market kita, soal kepastian hukum, soal tadi kemudahan iklim berusaha tadi. Makanya di Pak Jokowi itu waktu kita bicara tentang penyusunan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, itu yang coba di-address, yang coba dicari solusinya. Omnibus itu bagus sekali. Tapi akhir-akhir ini saya juga ngobrol mengenai FDI. FDI per orang per tahun di Indonesia itu masih di $100. Sama dengan di Thailand sama Filipina. Tadi Mas Luki udah ngomong mengenai Vietnam. Mereka tuh udah di atas kita. Bahkan $200 per orang per tahun. Tapi yang gila tuh, menggunakan istilah basketball, LeBron James-nya FDI itu namanya Singapura. Dia tuh $19.000 per orang per tahun. Oke lah, mungkin nggak apple to apple karena populasinya kecil, 5,5. Tapi itu kalau menurut saya cermin atau manifestasi dari bagaimana mereka tuh sangat bisa menarik modal dan nyambung dengan produktivitas di $170.000 per orang per tahun. Tapi juga nyambung juga dengan rules and regulations. Jadinya mereka tuh jelas banget bahwa mereka tuh adalah a country of law, bukan a country of lawyers. Ya kan? Di mana negara-negara tetangga Singapura di ASEAN tuh masih pendekatan lawyer tuh lebih penting daripada pendekatan law. Anyway, ini 2 tahun terakhir, ini pendanaan kan kalau nggak datang dari pajak atau dari ngutang. Ngutang ini kan konotasinya juga bisa dibilang nggak terlalu positif, ya kan? Tapi ini keniscayaan, ini harus dilakukan. Cerita deh, Mas Luki. Kan ada beberapa produk baru, mau ORI, kayak SBN atau apa, tapi secara struktural tuh kenapa kita harus ngutang? Tentunya karena pendapatan pajak berkurang dan kita harus memenuhi aspirasi rakyat. Tadi kami sampaikan kan big picture-nya itu kita mengelola APBN itu dalam satu kesatuan. Jadi kalau kita bicara tentang struktur APBN itu kan very simple. Ada sisi pendapatan, penerimaan, kemudian sisi belanja. Ketika belanja lebih besar dari pendapatan, itu ada defisit yang kemudian ditutupi dengan cara pembiayaan atau utang. Nah, itu kalau kita bicara pembiayaannya, yaitu tidak terlepas dari bagaimana kita melakukan penyusunan kebijakan di sisi penerimaan kebijakan.
Jadi misalnya seperti ini, Eh, pendidikan. Pendidikan, kalau kita misalnya hanya dengan sekedarnya aja, ya kita bisa. Tapi kita sangat sadari pendidikan itu adalah investasi. Investasi itu kan, oke kita bisa mengeluarkan sekarang, tapi insya Allah nanti tuh return-nya itu, benefit-nya itu di kemudian hari itu akan jauh lebih besar. Yep. That's exactly dengan pendidikan. Jadi kalau kita pendidikan dengan hanya ya sekedarnya aja yang sesuai dengan kemampuan kita saat ini, ya kita kemampuan kita untuk menekan ekonomi kita, tadi kita punya cita-cita terhindar dari middle income trap, nggak akan pernah bisa. Kita akan selalu kalah dengan para tetangga kita, dengan peers kita. Itu contoh pendidikan. Infrastruktur. Negara Indonesia kan negara kepulauan terbesar di dunia. Jauh lebih challenge nih kondisi geografi kita. Kalau Amerika, Australia, Cina, negara besar, tapi dalam satu kontinen. Konektivitas menantang buat mereka, tapi lebih mudah. Kalau kita ini kan negara kepulauan itu dengan dipisahkan oleh laut, jauh lebih challenging. Tapi konektivitas menjadi kunci. Bagaimana tadi kalau kita ingin membangun satu daerah, menarik investasi, nggak ada listriknya, nggak ada jalannya, nggak ada pelabuhannya. Nah, infrastruktur menjadi faktor penting nih untuk menggerakkan perekonomian, misalnya. Nah itu kan, dan itu butuh sekarang, nggak bisa ditunda. Makin ditunda makin ketinggalan. Nah, jadi kita bicara memang kalau utang itu ada isu intergenerational. Tapi di satu sisi kita harus bisa meyakinkan sama juga nih soal benefit. Soal apa manfaat yang bisa dinikmati oleh baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Nah, itu yang kita kelola coba. Makanya kalau kita bicara tentang utang tadi, pembiayaan tadi, kita juga ngelolanya itu pertama kita selalu prudent dalam artian ada batas-batas tertentu yang kita anggap masih dalam batas aman. Kedua, kita bicara, jadi di situ batas aman, guys, kita bicara tentang resiko. Yang kedua, kita ingin meyakinkan bahwa utang itu memang untuk kegiatan produktif. Jadi pemanfaatannya untuk apa? Ya itu yang coba kita selalu sampaikan ke masyarakat. Jadi kita nggak semua, jangan hanya utang, apalagi APBN itu hanya instrumen. Alat pemerintah, ya kan, untuk bisa, tadi kita punya tujuannya apa sih? Di Undang-Undang Dasar Negara kita sudah sampaikan, ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Diterjemahkan dalam bentuk apa? Biasanya kami di APBN itu selalu berapa ukurannya, kita ingin mengurangi kemiskinan, kita ingin menciptakan lapangan kerja, kita ingin mengurangi ketimpangan, kita ingin ekonomi kita tumbuh. Nah, salah satunya menggunakan instrumen APBN sedemikian rupa yang tadi ada unsur penerimaan, sisi belanja, sisi pembiayaan untuk mencapai hal tersebut. Jadi APBN bukan target. Jadi defisit 3%, yaitu untuk menjaga keamanan. Tapi itu bukan suatu target. Utang kita 6.000 triliun gitu misalnya. Nah, itu kita mengelola, itu yang kita lakukan, mengelola APBN keseluruhan termasuk utangnya tadi. Tadi bicara tentang keamanan tadi, yang soal kita juga ingin memastikan bahwa utang itu dalam batas aman misalnya. Meyakinkan masyarakat kita nggak ugal-ugalan. Nah, contohnya misalnya makanya di Undang-Undang Keuangan Negara udah diatur dengan segala begitu banyak metodologi, begitu banyak cara. Waktu itu udah diputuskan di Undang Keuangan Negara. Pokoknya utang kita nggak boleh melebihi dari 60% PDB. Kemudian itu untuk stok. Untuk utang tiap tahunnya yang ditarik nggak boleh lebih besar dari 3% PDB. Dan banyak yang nggak tahu bahwa di negara lain tuh rasio utang terhadap PDB-nya tuh di atas 200%. Iya kan? Itu perbandingannya, kita tahu yang terbesar itu Jepang itu udah 240% PDB. Tiongkok. Amerika itu udah 107%, dianggap negara kaya, begitu banyak potensinya, utangnya 174% PDB. Saudi Arabia punya minyak, dia punya captive bisnis dalam bentuk haji, umroh. Dia punya utang itu sebelum pandemi 17%. Saat ini sudah mencapai 26% PDB. Jadi utang itu bagian dari mengelola keuangan negara secara keseluruhan. Mas kita ini mengelola perusahaan, pasti ada sisi liability-nya. Si aset ada sisi liability-nya. Yang penting tuh justru kapasitas membayar balik utang. Nah, bukan rasio utang terhadap PDB aja.
Iya kan? Satu itu kapasitas dari utang sendiri. Servisnya tuh gimana? Nah, saya sampaikan tadi bahwa satu ukurannya adalah stok utang kita nggak boleh besar dari 60% PDB. Iya. Kita pakai dua ukuran itu karena kita satu lagi ukuran tadi defisitnya nggak boleh 3% PDB per tahun. Kita kan mengacu waktu itu kepada Maastricht Rule. Wah, ini Eropa saat itu kita krisis 97-98. Oh, kalau gitu satu batas amannya itu at least dari dua indikator tersebut. Ya. Dan itu yang kita masukkan ke undang-undang keuangan negara kita, dan itu coba kita patuhi. Kalau Mas kita ingat dulu setelah krisis 98, debt to GDP ratio 100. kita sampai 90%. Ya, hampir 100 ya. Alhamdulillah kita bisa turunkan pelan-pelan sampai di kasaran di bawah 30%. Ya. Nah, kemudian jadi krisis pandemi ini. Ya, kembali pemerintah harus responsif, harus hadir. Nah, selanjutnya kita karena tahu kita ini kondisi extraordinary, kondisi darurat, dibuatlah Perpu yang kemudian disupport, didukung oleh DPR menjadi undang-undang. Selanjutnya itu relaksasi. Fiscal rule tadi yang 3% PDB itu direlaksasi. Ya. Tapi kita batasin juga hanya 3 tahun. Di 2020, 2021, 2022. Pemerintah boleh mempunyai menyusun APBN-nya dengan defisit di atas 3% PDB. Ya. Nah, tapi cuma 3 tahun kita akan kembali lagi komitmen kita di tahun 2023 untuk mengembalikan defisit kita ke bawah 3% PDB. Nah, yang kita lakukan ini sekarang lagi smoothing. Pas kemarin itu 2020 sampai di atas 6,1-6,2% PDB defisitnya. Kemarin nih 2021 baru selesai, alhamdulillah bisa turunkan menjadi hanya 4,6-4,7% PDB. Jauh di bawah ekspektasi. Ya. 2022 kita harapannya tuh ya bisa di kisaran 4% sehingga kita bisa soft landing ketika untuk tahun 2023. Nah, tapi pada saat ini ya memang stok utang kita kan menambah, yang tadi sebelumnya pandemi 30% PDB saat ini mencapai 41% PDB. But that's okay. Karena kita masih cukup confident bahwa ini masih manageable, masih bisa kita kelola dengan baik. Tadi bahwa dari sisi ukuran besar 41% PDB, kita ini masih dalam batas aman. Nah, tadi makanya gimana dengan biaya utangnya tadi? Concernnya tadi Mas kita tadi. Makanya kita juga melakukan beberapa terobosan. Ini adalah masalah bangsa. Pandemi ini masalah bangsa. Salah satunya kemudian kita duduk bersama dengan Bank Indonesia. Kita juga mendapat dukungan dari parlemen, dari DPR. Bagaimana nih ada kontribusi dari Bank Indonesia. Nah, di undang-undang atau di Perpu yang menjadi undang-undang itu sudah ada cantolannya lah. Dibuka bahwa bagaimana BI, Bank Indonesia bisa ikut berpartisipasi. Memang kata-katanya berpartisipasi dalam bentuk pembelian SBN kita di pasar perdana. Kemudian kita jemakan lagi bagaimana pengaturannya, pada intinya adalah bagaimana BI juga bisa ikut berkontribusi. Makanya kita duduk bersama dengan Bank Indonesia, kita akhirnya menelurkan 3 skema. Kita sebutnya SKB 1, SKB 2, SKB 3. SKB 1 itu BI bertindak sebagai standby buyer dalam lelang SBN kita. SKB 2 itu burden sharing. Bank Indonesia itu ikut membantu pembelian SBN kita. Salah satunya bunganya itu ditanggung oleh Bank Indonesia. Terakhir kita punya juga SKB yang ketiga. Nah, dengan adanya itu akhirnya pertama ada 2 benefit yang kita bisa dapat. Bentuk dukungan BI, bantuan BI, tentu saja langsung karena tadi ada beberapa skemanya itu bahwa bunganya itu, beban bunga itu ditanggung oleh Bank Indonesia, tentu saja akhirnya beban bunga kita menurun dong. Yang kedua dengan keadaan BI tadi, misalnya akhirnya bisa mengurangi kebutuhan kita sebutnya supply kita bisa kita kurangi. Dengan kebutuhan supply kita kurangi, akhirnya kan yield-nya kita pun bisa kita lebih kendalikan. Jadi tidak langsungnya pun juga dengan adanya BI di sana, itu juga kita bisa juga ikut menjaga yield kita itu nggak terbang. Kalau negara lain itu yield-nya itu udah nambahnya jauh lebih tinggi dibanding kita. Tahun 2021, yield kita yang 5 tahun, itu bahkan lebih rendah dibandingkan awal tahun. Sementara yang lain itu udah lebih benar naik. Nah, jadi itu salah cara kita juga, ya biaya bunga menjadi concern, tapi dia ada upaya kita untuk mengendalikan. Dan itu yang coba kita juga bukannya sekedar
senang, dianggapnya pemerintah senang mencari utang. Kita juga punya concern yang sama kok. Kuncinya sih pertumbuhan ekonomi. Semakin ekonomi bisa lebih tumbuh, ya kapasitas untuk bayar balik tuh Setuju. semakin meningkat. Betul, betul sekali Ya. bahwa tadi, makanya saya sampaikan tadi, APBN itu dikelola secara satu Ya. satuan utuh. Kita mendorong APBN-nya sehat, APBN-nya bisa mendukung, tadi salah satunya memberikan stimulus pada perekonomian. Kita juga dari sisi belanja bisa juga membantu perekonomian. Ya. Ekonominya bisa tumbuh, nanti pajaknya bisa meningkat, teknologi kita meningkat, kebutuhan pembiayaan pun bisa kita turunkan. Kalau kita lihat Satu lagi, sorry, silakan. sebelum pandemi, sebenarnya Indonesia sudah, kami di Kementerian Keuangan khususnya, kita sudah ada namanya keseimbangan primer. Ya. Keseimbangan primer kita sudah mendekati 0 pada saat itu. Ya. Tapi kemudian ada pandemi, akhirnya kita melebar lagi. Tapi upaya itu ada. Dan kami di pemerintah, itu kan harus lakukannya secara perlahan. Kalau secara gradual, kalau langsung shock seperti itu, akhirnya nanti bisa menimbulkan shock ke masyarakat, ke ekonomi maupun ke market. Ya. Tapi kalau kita lihat supply side, masih ada beberapa yang timpang, ya kan? Ini kan recovery-nya udah terasa nih, pemulihannya. Tapi bisa dibilang hurufnya tuh mungkin K. Ada yang ke atas, anggaplah commodities, teknologi, dan FMCG juga, to some extent. Tapi yang ke bawahnya ini masih ada. Ya kan, apakah itu konstruksi, kayak properti, dan lain-lain. Yang sangat berkorelasi dengan keterbatasan mobilitas fisik. Yang masih ada. Ya kan? Nah, ini supply side ini kalau menurut saya penting untuk diatasi ke depan. Saya melihat ini masih menjadi isu dan akan menjadi isu. Tapi terkait dengan pembayaran balik utang, itu ujung-ujungnya ya semakin pertumbuhan ekonomi itu meningkat, semakin kapasitas negara untuk bayar balik itu semakin terjamin lah. Kita deep dive sedikit lah mengenai instrumen-instrumen yang ditawarkan ini, ya kan? Jadi kan tadi pembiayaan itu setelah kita tahu berapa kebutuhan atau penerimaan berapa yang bisa kita kumpulkan, belanjanya seperti apa, kemudian kita tahu nih besaran pembiayaan harus kita cari. Ini kami kebetulan tempat saya nih, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko, tugas kami bagaimana tadi mencari sumber-sumber pembiayaan. Ada dua komponen terbesar, sumber terbesar. Satu yang disebut namanya penerbitan SBN, surat berharga negara. Satu lagi dari pinjaman multilateral maupun bilateral. Yang gampang dulu pinjaman multilateral bilateral. Kita bisa pinjam nih dari World Bank, dari Asian Development Bank, Islamic Development Bank, dari bilateral, dari JICA, Jepang, dari KfW, Jerman, dan sebagainya. Ada masing-masing komponen atau masing-masing sumber tadi, instrumen itu punya karakteristik masing-masing. Nah, pinjaman ini, dulu waktu kita masih low income country, kita dapat suku bunga yang sangat murah, karena masih low income country. Tapi seiring dengan perbaikan ekonomi, rate-nya pun yang diminta pun lebih tinggi. Kedua, mereka juga donor ini, lender ini, mereka juga punya keterbatasan kapasitas. Mereka misalnya punya, World Bank itu punya namanya single borrowing limit untuk masing-masing negara. Mereka udah lihat nih profil Indonesia, oh mereka hanya bisa maksimum sekian. Negara-negara lain pun seperti itu. Jadi ada keterbatasan. Makanya kami di pemerintah, kita sudah mulai beralih. Kita lebih banyak lagi sekarang melihat dari, mengambil dari market lewat penerbitan instrumen SBN tadi. Satu lagi gimana pun juga kadang-kadang pinjaman itu ada syarat-syaratnya. Nah itu juga kadang-kadang yang favorable juga begitu ada, tapi juga yang kurang favorable begitu ada juga. Termasuk juga dari aspek politiknya. Jadi akhirnya setelah kita timbang-timbang, kita timbang-timbang, ya memang akhirnya lebih menarik itu memang dari mengambil dari SPM yang memang sedikit lebih mahal, tapi ada beberapa aspek lain yang justru membuat ini harusnya lebih menarik. Kalau pinjaman itu kan kita harus, ngurusnya panjang tuh. Kita punya sekarang, bisa prosedurnya itu bisa 1 tahun lagi baru bisa dapat. Jadi kalau dari segi angka saja, 2008, jadi 15 tahun yang lalu lah, 13 tahun yang lalu, itu komposisi dari pinjaman dan SBN, itu pinjaman itu mungkin sekitar 45% dari total. Total.
outstanding utang kita. Total rupiah dan non rupiah. Ya, Oke. total outstanding utang kita. Yap. Saat ini pinjam itu hanya sekitar 12%. Oke. Yang terkait dengan SBN. Ya, bukan terkait pinjaman. Oke. Jadi jauh lebih dominan dari SBN tadi. Oke. Nah, SBN kita lihat ini kan tergantung dari investor. Investor berbeda-beda. Kami dari pengelolaan portfolio juga ada diversifikasi. Jadi misalnya, ada rupiah, jadi kami menerbitkan SBN itu ada yang rupiah, ada yang non rupiah. Non rupiah apa aja? Kita sebutnya namanya hard currency. Kita menerbitkan US dollar, euro, dan kemudian juga yen. Kemudian kita juga, investor kita itu memang ada yang konvensional, tapi ada juga investor yang memang preferensinya berbasis syariah. Mereka hanya mau instrumen syariah. Makanya Indonesia, kami pemerintah juga memperkenalkan yang disebut instrumen sukuk. Yaitu bond atau obligasi yang berbasiskan prinsip-prinsip syariah. Jadi kita sudah punya sekarang sukuk yang kita sebutnya obligasi syariah. Udah berapa persen dari total sekarang sukuk? Kami itu menerbitkan setiap kali penerbitan, setiap tahun, kita targetkan sukuk itu sebesar 25-30% dari total untuk sukuk. Kemudian juga investor itu kan ada yang sifatnya besar-besar, investor institusi. Juga kita akan mulai juga menargetkan investor yang sifatnya retail. Tadi sama dengan cerita WP Badan, WPOP. WP Badan sedikit tapi gede-gede. Iya. Ya kan WPOP dikit-dikit tapi banyak. Iya. Nah sama juga nih, kita punya nih investor institusi. Tapi kan mereka selalu beli besar-besar. Tapi potensi sebenarnya tuh justru adanya di investor retail. Iya. Yang jumlahnya harusnya bisa lebih besar, jauh lebih besar. Itu yang coba kita garap. Nah kami salah satunya adalah salah satu tantangan sektor keuangan kita adalah pasar keuangan kita tuh masih dangkal. Ya. Kita perlu melakukan namanya pendalaman pasar keuangan, financial deepening. Jadi kolam pool of fund kita itu kan dangkal. Jadi dangkal itu dampaknya salah satunya adalah kalau ada shock, ada batu jatuh ke pool kita itu, ya kan kalau dangkal itu langsung buar. Tapi kalau kita dalam, shock itu bisa diabsorb oleh si kolam tersebut. Kan itu ilustrasinya. Nah, harus diakui Indonesia itu sedikit tertinggal soal kedalaman pasar keuangan dibandingkan yang nggak usah jauh-jauh negara tetangga kita. Perbankan kita itu setelah kita lihat asetnya itu baru totalnya hanya sekitar 60% dari PDB. Di ASEAN yang paling kecil setelah Indonesia itu Filipina udah mencapai 100% PDB. Nah, bagaimana nih kita bisa terus memperdalam lagi pasar keuangan kita? Potensinya ada sangat besar. Pasar modal juga rasionya kecil sekali. Pasar modal itu PDB. angkanya kurang lebih 45% PDB untuk Indonesia. Betul. Next-nya itu Filipina udah 80%-an. Saya mau tarik nih ke konsep yang saya angkat akhir-akhir ini mengenai uang beredar. Kalau kita lihat uang beredar kita, M2, rasio terhadap PDB, itu juga masih di bawah 50% dibandingkan negara-negara tetangga yang di atas 100%. Ini kalau menurut saya sangat berkorelasi dengan kedangkalan pasar keuangan ataupun pasar modal sebagai rasio terhadap PDB. Apapun lah. Ya, tadi makanya dilanjutkan, itulah tugas kita sekarang, pemerintah. Nah, untuk sektor keuangan kita punya institusi otoritas lain. Yeah. Ada Bank Indonesia, ada OJK, bahkan sekarang ada LPS. Yeah. Ini gimana kita bersama-sama, ya sebagai otoritas, bisa membuat pasar keuangan kita lebih dalam lagi. Yeah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kami ini kan kebetulan Kementerian Keuangan, tepatnya saya, kita punya instrumen, tadi SBN tadi. Nah, bagaimana kita menggunakan instrumen ini untuk memperdalam pasar keuangan? Ya, dengan katanya kita memperluas basis investor domestik kita. Itu gimana caranya? Tapi kalau uang beredar di kolam dalam negeri kita terbatas, pasar domestik kita secara struktural ada keterbatasan. Betul. Ya tadi, makanya sini literasi keuangan, bahwa UMKM misalnya, mereka masih punya keterbatasan akses untuk mendapatkan dana tersebut. Nah, kalau kan dari sisi supply dan demand, itu yang harus kita gerakkan terus. Nah, makanya kembali lagi tadi soal instrumen kami di Kementerian Keuangan, salah satunya kita ingin terus mendorong nama yang disebut namanya SBN Retail.
SBN retail ini sekarang, ayo kita ingin menarik dari para investor-investor retail, ayo berinvestasi di SBN retail ini. Ya. Nah, kami dalam bentuk berinovasi tadi, bahwa kita kan ingin memperluas basis investor domestik dengan mungkin mereka punya preferensi, punya keinginan yang berbeda-beda. Makanya sama juga kami menerbitkan SBN retailnya ada yang konvensional, ada yang berbasis syariah disebut sukuk. Kemudian kita bedakan lagi, ada yang namanya, ada yang sifatnya tradable, itu udah dibeli itu, bisa diperdagangkan di secondary marketnya. Tapi ada juga kita bilang, kita buat juga produk yang instrumen yang, ini fix, sifatnya non-tradable. Nah, biasanya nanti tentu saja yieldnya, kuponnya akan lebih tinggi. Ya. Karena kan dia ada premium, ada ini juga di sana. Itu berlaku untuk yang sukuk maupun yang konvensional. Nah, dulu, ini kan seolah instrumen bond, instrumen obligasi pemerintah ini, suatu yang sophisticated. Ya. Ini hanya buat orang kaya aja lah. Dan kalau kita mau beli bond ini, mau beli obligasi pemerintah ini, ya harus di bank, dilayani oleh miliaran, dilayani oleh minister tersendiri, petugas tersendiri, office-nya berbeda. Orang pun jadi mungkin masyarakat yang biasa, masyarakat menengah itu mungkin juga udah takut duluan. Ini apa nih? Kayaknya canggih banget. Gitu. Makanya kami melakukan terobosan. Kita tahu misalnya saat ini penduduk Indonesia itu, ya kita alhamdulillah masih menikmati yang disebut bonus demografi. Masih sangat didominasi oleh usia produktif. Nah, kita bicara tentang masa depan kita kan ada di generasi milenial. Nah, bagaimana kita mulai juga menyadarkan, membangkitkan kesadaran investasi generasi milenial ini. Nah, kita tahu, kita analisis nih profilnya generasi milenial itu seperti apa. Mereka tuh sukanya yang mudah-mudah, nggak mau yang ribet-ribet lah. Tapi mereka juga teknologi savvy loh. Mereka sangat gadget oriented misalnya. Mereka nggak mau yang susah-susah, pengennya praktis-praktis. Tapi mereka juga orang pintar, jangan sembarangan. Nah, akhirnya, mungkin kita berpikir, kita harus mempermudah nih akses untuk membeli SBN ini. Ya saatnya kita menggunakan platform digital. Kemudian kita bikin terobosan, kita rubah nih. Ini perubahan yang cukup breakthrough juga, yang cukup signifikan juga. Kita memperkenalkan platform digital, kita sebutnya ISBN. Nah, dengan ISBN ini sekarang calon investor itu bisa membeli SBN retail kita itu anywhere, anytime, 24/7. Ketika masa penawaran lewat gadget. Mulai apps kita. Jadi mulai dari dia sekedar membelinya. Minimum berapa? Nah, satu lagi. Dulu sebelum ini kita minimumnya itu ada di angka 5 juta. Kemudian kita turunkan menjadi 1 juta. Untuk tadi bisa menarik ke retailan mereka. Ke retailan tadi, khususnya generasi muda tadi yang kita tarik. Nah sekarang makanya tadi saya sampaikan, kita memang ada masa penawaran kita sebutnya. Ini yang paling dekat nih kita akan menerbitkan ORI 21. ORI 21 kita masa penawarannya dibuka tanggal 24 Januari minggu depan. Kita penawaran itu kurang lebih 3 minggu. Nah kita beri kesempatan selama 3 minggu itu investor silakan lewat internet tadi kita bekerja sama dengan namanya mitra distribusi. Mitra distribusi itu ada bank, ada perusahaan sekuritas, ada fintech. Itu bisa kita manfaatkan, ada listnya semua. Pengalokasiannya berapa lama? Nah, langsung, bukan langsung, dapatnya gini. Alokasi itu langsung, begitu dia ada memasukkan, saya mau beli 1 juta, misalnya, gampang. 1 juta tadi, dia memesan, ya kan, kemudian nanti kita proses, kan dia harus menunjukkan bukti bayar. Bayarnya pun bisa memakai lewat internet banking misalnya. Semua udah selesai, kemudian nanti udah confirm, dapat konfirmasi. Langsung mereka kita alokasikan. Pernah nggak sih nggak dapat alokasi? Nah, dulu sebelum dengan platform digital itu ada alokasi. Karena kita misalnya target 20 triliun, kemudian nanti disebar lewat mitra distribusi kita, ya kan? Si bank ini cuma dapat 1 triliun, fintech ini dapatnya 2 triliun dan seterusnya. Fintech ini 2 triliun udah tercapai. Wah, udah habis nih, nggak bisa lagi, ya kan? Kalau sekarang nggak ada, semua langsung. Ya, cuman kerannya dari kita nih sekarang. Kayak misalnya akhir tahun lalu kami kebutuhan pembiayaan kita ini sudah terpenuhi. Tadi kan kami sampaikan tadi APBN 2021 realisasi defisitnya kan jauh menurun. Di APBN itu 5,7% PDB,
ini hanya sekitar 4,65% PDB. Artinya kan kebutuhan penjualan pun berkurang cukup jauh. Nah, akhir tahun itu kita masih menawarkan Ori 20 misalnya. Nah, waktu itu akhirnya kita stop. Ya kan, lebih gara-gara penjualan kita sudah terpenuhi. Tapi dalam kondisi normal, kami nanti Januari akan menerbitkan Ori 021 dengan kupon tertentu. Nah, itu kita lihat minatnya masyarakat seperti apa. Nah, karena tadi kita tujuannya memperluas basis investor domestik, itu akan cenderung kita penuhi. Nah, yang coba kita sosialisasikan adalah saat ini kan begitu banyak instrumen investasi di luar sana. Yep. Kita punya uang, mau beli mulai properti, mau beli tanah, mau beli emas, Bitcoin. mau beli Bitcoin terakhir nih. Ada sekedar tahu deposito, mau dari tadi DRDPT, di reksadana, yang baru bahkan crypto assets, Bitcoin dan sebagainya, bahkan sekarang mau bikin apa di metaverse itu NFT tersebut. Kan begitu banyak pilihan. Nah, saya kan kembali lagi kepada investor. Nah, investor itu mereka harusnya melihat saya punya kebutuhannya apa. Nah, lihatlah masing-masing instrumen itu kan punya feature, punya karakteristik masing-masing. Nah, kami jual atau kami tunjukkan adalah, look, SBN Retail. SBN Retail adalah obligasi dari pemerintah. Pertama, ini insya Allah aman. Karena ini produk pemerintah, dijamin undang-undang. Yang kedua, dari sisi rate, dari sisi kupon, imbal hasilnya, itu sangat kompetitif. Ya kan? Ketiga, tadi kemudahan. Kami punya platform digital. Semua bisa dilakukan lewat online. Jadi, sangat mudah kalau mas kita, even anak mas kita mau mulai membeli, mulai berinvestasi, semua bisa dilakukan secara online. Jadi, sangat-sangat mudah. Dan yang terakhir nih, ada feature yang nggak dimiliki oleh instrumen lain. Jadi kalau kita berinvestasi di SBN Retail, dari beli Ori 21, itu kita, ya namanya investasi kita mengharapkan return dong pasti. Tapi pada saat bersamaan, dengan berinvestasi di SBN Retail tadi, itu artinya investor itu ikut berpartisipasi membangun negeri. Karena kita dipakai untuk membiayai APBN. Untuk menangani COVID, untuk tadi memberi vaksinasi, untuk tadi memberikan bantuan sosial, untuk mendukung pendidikan, itulah keunggulan feature yang dimiliki oleh SBN Retail. Insya Allah kita bisa bilang bahwa kita berinvestasi, tapi juga ikut membangun negeri. Itu yang feature dari SBN Retail ini. Kalau kita lihat nih, anak-anak muda sekarang, mereka tuh cenderung lebih berani ngambil resiko, ya kan? Lebih entrepreneurial. Lebih entrepreneurial tuh lebih berani ngambil resiko. Anak-anak muda di beberapa negara itu banyak yang nggak suka lagi beli fixed income instrument, ya kan? Dia lebih suka ke equity. Dan kalau ngobrol sama anak-anak muda, generasi Z ya, bukan milenial, lebih muda, mereka ngelihat produktivitas semakin meningkat. Jadinya narasi ekuitas atau equity story itu semestinya lebih menarik kan daripada narasi fixed income. Ya. Ini gimana nih? Mematahkan apa ya? Pemikiran seperti itu supaya Ori ini laku. Dan Ori ini kan aman. Ya. SBN ini kan aman. Ini di backup oleh pemerintah, dapat fixed income pula, membangun negara pula. Ya. Iya kan? Dan saya percaya ini mulia sekali. Karena ini untuk membangun negara. Tapi secara struktural ada dua keterbatasan kalau menurut saya. Gimana supaya mereka tuh anak-anak muda ya bisa melihat. Jangan mereka terjebak aja dengan instrumen-instrumen yang high risk atau higher risk. Terus kedua juga balik lagi tadi uang beredar. Selama uang beredar tuh hanya 45-50% dari PDB, secara struktural tuh ada keterbatasan. Ini long game-nya ini harus disikapi. Yang ini apakah ditarik lewat FDI atau ngutang lebih banyak atau apa dari luar. Tapi yang ininya nih, mereka cenderung mau beli saham, beli kripto atau beli NFT atau apa gitu. Yang so far return-nya tuh terlalu bagus, iya kan?
Ya mungkin mereka belum pernah kepleset aja. Ya kan? Kalau ini nggak bakal kepleset. Ya. Kalau beli ori atau beli SBN. Iya kan? Gimana? Ini sekalian marketing nih. Jadi kan kembali lagi kembalikan dulu kepada investornya dulu nih. Yang Siap. punya uang investor. Siap. Ya kan? Jadi kita harus bisa mengedukasi investor, termasuk investor pemula. Mereka harus ngerti produk instrumen yang mereka beli. Iya. Itu edukasi itu penting. Makanya kita bicara tentang literasi keuangan. Nanti apapun juga keputusan mereka, jadi kaitkan dengan risk appetite mereka misalnya. Saya orangnya memang risk taker. Jadi dia suka yang berisiko sepanjang dia mengerti, that's okay. Yang gawat itu yang nggak ngerti, apalagi sifatnya ikut-ikutan. Jadi kalau kita tahu kan instrumen investasi itu ada dua sisi mata koin. Bicara tentang risk, bicara tentang return. Makanya kalau resep saya ini, mantranya itu investasi itu namanya 2R, 2L. 2R itu bicara tentang return dan risiko. Nah, kan ada misalnya kata apa? Ada gium yang bilang high risk, high return. High return, high risk. Nah, dan itu memang seringkali kasusnya seperti itu. Ya kan? Nah, yang gawat itu kan orang menganggapnya, orang silonya dengan high risk-nya doang. Nggak tahu dari high return-nya doang. Nggak ada risiko yang begitu besarnya, atau mereka menutup mata tentang risiko tersebut. Nah, padahal kita tahu bahwa ya kan, if it is good to be true, it is good to be true. Nah, gimana kita meyakinkan mereka itu? Ya kan? Makanya 2R tadi adalah kita harus mengerti soal return dan juga soal risiko atas instrumen tersebut. Yang berikutnya baru kita ngomong 2L nih, pagar berikutnya nih. L ini ya, L yang pertama logik, harus logis. Kalau nggak logis, udahlah itu pasti abal-abal udah. Kalaupun ada itu mungkin bicara tentang probabilitas atau ininya cuma 1 dan 1000, 1 dan 1 juta. Jadi harus kita ingatkan terus nih, ini harus logis. Nah, kalau palang pintu yang lebih kuat lagi, kita bicara tentang legalitas. Harus legal. Supaya ada perlindungan terhadap produk tersebut. Kalau ada apa-apa. Ya paling gampang, apakah ini terdaftar di OJK apa enggak. Ya kan? Kalau kita mengacu pada situ, ya kemudian terserah investor tersebut bagaimana dia sepanjang dia mengerti tentang instrumen tersebut terkait dengan 2R, 2L tadi, kita serahkan kepada investor tersebut. Nah, yang terjadi adalah seringkali pertama tadi nggak mengerti dan ikut-ikutan. Ya, namanya aset kripto, tadi Bitcoin misalnya. Orang kan silonya dengan, gue sebulan aja udah untung 100% nih, udah naik 100%. Nggak cerita tuh ketika swingnya ke negatif, nggak ceritain tuh. Yang plus untungnya aja, gitu kan. Wah, sekarang kita lagi masih tegap-gegap dengan kripto aset ini, wah udah ada metaverse. Wah nih, laku jualan nih, Syahrini, siapa Gozali itu. Ya kan? Ngikutin. Terus orang langsung silau semua mencoba. Tapi kita tahu itu kan, ini aja pertama, kita nggak jelas bisnis modelnya seperti apa. Kita instrumen itu seperti apa, risikonya seperti apa, underlying-nya apa. Nah itu kan orang banyak yang nggak tahu tuh. Nah, menariknya SBN Retail saya sampaikan tadi, waktu kita beralih sudah mulai menggunakan platform online, ini ada fenomena menarik. Dulu itu kalau lihat profil dari pembeli SBN Retail kita, baik tadi yang mau yang syariah maupun yang konvensional, mau yang tadi tradable, non-tradable, itu kurang lebih sama. Kurang lebih 20%, maksimum 25% itu datangnya dari generasi milenial, yang dominan itu datangnya dari generasi baby boomer. Waktu kita sudah mulai menggunakan platform online, surprisingly, tapi sebenarnya nggak surprisingly sih sebetulnya, generasi milenial itu menjadi yang dominan. Itu kontribusinya, share-nya itu mencapai, at one time sempat mencapai 50%. Milenial? Iya. Rata-ratanya itu kurang lebih 40%. Rata-ratanya. Tapi kalau dari sisi, ini kan jumlah investor. Tapi pembelian per investor, kita kan batasi 1 juta sampai 3 miliar. Pembelian per investor, tetap paling besar rata-ratanya dari generasi baby boomer. Tapi pembelian per investor, jumlah investor total, itu sangat dominan itu adalah generasi milenial. Oh, tapi rupiahnya tetap boomer. Kalau kan per investor, tapi jumlah investornya tetap milenial. Yang menarik lagi generasi Z itu sudah mulai ada yang beli.
Itu kan riset itu kan di bawah 20 tahun. Ya. Jadi waktu itu pernah mencapai even 1.000 orang membeli instrumen SBN retail kita. Ya. Ada 1 juta, ada Pak. Tapi itu kembali lagi mungkin mereka lagi coba-coba testing the water. Ya. Tapi at least itu menunjukkan bahwa SBN retail kita ini sudah mulai dikenal nih. Ya. Nah, cuman memang challenge-nya kita atau wah ini potensinya tuh di luar sana tuh masih sangat besar. Kami salah satu yang kami terapkan kemarin dengan menggunakan ISBN itu adalah kita juga mulai menggunakan apa yang disebut SID. Jadi sekarang investor kita itu harus punya SID, single identity number yang untuk pasar keuangan, untuk yang dikelola oleh di bursa. Jadi sekarang kita punya pembeli kita itu sudah harus ada nomor unique single identity-nya. Okay. Ini kan sangat bagus, kita bisa melihat mereka, Ya. profiling mereka seperti apa. Ada yang kemudian kita trace juga, ada yang memang istilahnya repeated investor. Kita menerbitkan setiap kali, oh dia orang ini selalu beli nih, misalnya. Atau dia at least beli Banyak 2 kali yang setahun. Ada Oke. repeat investor itu. Okay. Nah, itu kan udah ada karena udah menggunakan SID tadi. Udah ada platform online, kita menggunakan SID. Itu udah kita lihat, kita cek tuh. Nah, memang saat ini jumlah total investor kita yang membeli SBN retail kita itu ada di kisaran 550.000, 600.000 in total. Masih jauh. SID-nya untuk pasar modal itu sudah mencapai kurang lebih 7,5 juta. Kalau tadi bicara tentang wajib pajak orang pribadi yang wajib SPT, wajib SPT berarti kan dia udah di atas PTKB, ya kan? Itu udah mencapai 17 juta. Nah, inilah potensi yang harus kita garap nih. Ya kan, bagaimana mereka juga kalau berinvestasi, satu pilihan menariknya itu ya SBN retail kita. Kami minggu depan akan menerbitkan ORI 21, itu kita akan coba nih masuk ke niche sana, pangsa di situ. Karena kami yakin itu masih sangat besar. Ini tenornya berapa lama sih? Tenornya itu kami untuk yang ORI ini 3 tahun karena tradable. Okay. Tapi nanti kita ada produk misalnya kita sebut SBR yang non tradable itu 2 tahun. Oke. Ada satu fenomena menarik lagi ketika pandemi ini. Jadi waktu kita pandemi mulai Maret April 2020, wah kita juga waktu itu ya tetap kan kita menerbitkan SBN retail ini. Ya kita juga punya keraguan. Ada nggak ya capacity, ada nggak demand-nya ini dari masyarakat investor retail ini? Sama juga, nah ini surprisingly benar nih, surprisingly adalah ternyata minatnya itu justru meningkat. Demand itu cukup sangat besar. Kita analisis memang ada 2 hal menurut kami. Satu, ini adanya krisis. Itu semacam wake up call sebetulnya bagi sebagian masyarakat bahwa loh ini bisa terjadi krisis loh. Kita harus mulai menyiapkan nih untuk kalau menghadapi krisis ada rainy days. Ya kan? Kita harus mulai menyisihkan uang nih. Dan untuk menyisihkan uang untuk ya termasuk berinvestasi tadi. Just in case. Nah, itu udah mulai ada tren seperti itu. Yang kedua, ini mungkin untuk lagi sebagian masyarakat nih, mungkin golongan menengah ke atas. Selama ini mungkin di kondisi normal, ya spending mereka untuk yang sifatnya leisure, kita bicara tentang ya, sekedar nongkrong, ngafe, nonton bioskop, traveling, ya kan itu sangat besar. Sekarang mereka nggak ada lagi nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Paling nonton Netflix aja dia. Ya kan, akhirnya mereka uangnya mau diapain nih? Ya kan ada tambahan disposable income. Ya kemudian mereka mulai berinvestasi. Nah salah satu instrumen yang menarik ya SBN retail. Nah tadi kami sampaikan kami memakai platform online ini, memperkenalkan platform online ini kan sebelum pandemi. Jadi waktu itu memang tujuan kita untuk memperluas basis investor domestik. Tapi ternyata ini sangat membantu dalam kondisi pandemi. Dengan tersedianya platform online ini, wah SBN retail kita sudah siap, sudah bisa diakses, sudah bisa dibeli secara online. Dan alhamdulillah makanya terjadi peningkatan yang cukup baik semasa pandemi. Dan itu tren itu berlanjut juga di tahun 2021. Tahun lalu itu kita bisa menerbitkan total SBN retail kita itu mencapai 97 triliun. Itu pun tadi yang kami sampaikan 2 penerbitan terakhir kita agak krem. Nah itu harapannya adalah mudah-mudahan kita bisa terus memperluas basis investor domestik kita.
memperbanyak lagi investor-investor retail kita. Switch dikit, saya mau ngobrol mengenai taper tantrum. Ini kan kekhawatiran mengenai kenaikan suku bunga semakin nyata lah, ya kan? Bahkan kalau saya baca gestur dari Bank Sentral di Amerika Serikat untuk meningkatkan suku bunga itu udah bukan mengenai iya atau enggak, tapi berapa kali dan kapan dalam tahun 2022. Ini akan berdampak ke suku bunga kan. Kebijakan untuk minjem dari luar gimana sih di tahun 2022 dan pemikiran ke depannya? Apakah ini berarti kita akan lebih fokus ke dalam negeri aja untuk ngutang atau gimana? Untuk suku bunga ini, ya kan kita tahu suku bunga rendah ini kan kondisi yang extraordinary. Yeah. Ini kan sesuatu yang tidak biasa dalam kondisi extraordinary, khususnya even sebelum pandemi memang kita suku bunga kita sudah mengarah suku bunga rendah. Apalagi masa pandemi, kebijakan bank sentral salah satunya adalah bank sentral itu di seluruh dunia, termasuk The Fed, termasuk yang ECB, itu menurunkan suku bunganya untuk kembali membangun, menstimulasi perekonomian. Yeah. Dan jadi kita tahu ini kondisi yang memang kondisi yang luar biasa, yang at some point akan berakhir, nggak mungkin terus-terusan. Yeah. Nah tadi poinnya Mas kita itu kan, ini pasti akan terjadi. Tapi kapan dan seberapa cepat? Tadi singgung soal taper tantrum. Kan keyword itu tantrumnya itu. Nah, salah satunya masalahnya adalah waktu itu kita kaget. Kita punya masalah komunikasi saat itu. Masalah kita itu maksudnya masalah si otoritasnya, the Fed-nya. Nah, insya Allah nih perbedaannya dengan kondisi saat ini dibandingkan 2013 kemarin ketika terjadi taper tantrum, komunikasi ini udah jauh lebih baik. Jadi otoritas, pemerintah, bank sentral itu selalu melakukan komunikasi, memberikan semacam hint lah. Jadi nggak ada sifatnya kebijakan yang sifatnya kagetan gitu. Dan itu kan akhirnya market pun mulai membaca. Jadi yang dihindari itu adalah sebetulnya volatilitasnya. Bahwa adanya kenaikan suku bunga yang ada tren kenaikan itu pasti akan terjadi. Sebetulnya market investor itu udah tahu. Dan mereka juga mulai price in. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi atau pergerakan itu terjadi secara smooth? Yang tidak disukai termasuk kita di pemerintah adalah yang jadi fluktuatif. Yang terlalu fluktuatif, gerakannya terlalu fluktuatif, swingnya terlalu besar. Dan itu coba kita perbaiki, baik kita sebagai otoritas pemerintah misalnya, demikian juga dengan marketnya itu sendiri. Termasuk kita di Indonesia. Dan itu kan The Fed itu berusaha begitu kerasnya membangun komunikasi tersebut misalnya. Dan memang benar, melihat pergerakan perekonomian saat ini, ternyata improve-nya itu, recovery-nya kan jauh lebih cepat dianggapnya. Inflasi tiba-tiba sudah mencapai 7%. Itu yang tidak terhindarkan, pasti akan ikuti kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga berarti cost of fund itu akan naik. Dan itu pasti akan juga menjalar, jadi di Amerika, pasti akan terjadi juga menjalar juga ke berbagai belahan dunia, termasuk ke emerging market, termasuk ke Indonesia. Jadi, untuk tahun 2022, itu sudah satu keniscayaan. Akan terjadinya tapering, akan terjadi kenaikan suku bunga. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Gimana transmisinya? Tadi pasti cost of fund kita pasti akan naik. Tapi kan kita ingin nggak naiknya, pengennya nggak besar-besar amat naiknya. Kemudian tadi yang paling penting juga jadi secara lebih smooth. Nah, yang menarik lagi misalnya nih, cost of fund kita kan lebih tinggi memang dibandingkan yang jadi benchmark kita biasanya kan US Treasury. Nah, alhamdulillah karena fundamental perekonomian kita cukup bagus, cukup terjaga. Makanya kemarin misalnya, trade surplus kita udah berlangsung selama lebih dari 18 bulan. Komoditas kita memang membaik, itu jadi ada semacam blessing buat perekonomian kita. Penerimaan pajak kita tahun lalu, ya kan 2021, untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, mencapai melebihi target. APBN kita bisa kita tekan, dari defisitnya hanya sebesar 4,65%. Hari ini BPS baru saja mengumumkan angka kemiskinan. Alhamdulillah kita udah kembali lagi ke angka 1 digit, single digit. Kan gara-gara pandemi kita sempat naik terus. Jadi ternyata alhamdulillah cerita perekonomian kita ini sangat positif. Dan itu alhamdulillah terlihat juga dari tadi cost of fund kita, dari perbedaan gap antara yield kita dengan yieldnya US Treasury.
spreadnya ternyata mulai mengecil. Iya. Dan itu kan satu berita baik. Bagus. Nah, ini bisa secara positif untuk modal kita menghadapi tahun 2022. Iya. Ini dalam 3 minggu ini aja US Treasury itu kan udah naik sampai 25 basis point misalnya. Iya. Kita naik juga tapi nggak sebesar itu. Nah, bagaimana nih kita mengelola 2022 ini tadi? Nah, untungnya kami dari sisi pembiayaan, kita masih ada kerjasama dengan Bank Indonesia. Dan ini masih berlangsung sampai tahun 2022. Tadi SKB 1 di mana BI sebagai standby buyer. Tadi kita, bukannya kita akan memanfaatkan BI sebagai untuk menjaga yield-nya, yang kita mau itu, yang kita kerjakan dengan BI itu, supaya tadi volatilitas itu nggak selalu volatile. Kita punya support dari dukungan dari BI dalam bentuk SKB 3. Membantu APBN kita, pembiayaan APBN kita untuk sisi kemanusiaan dan sisi kesehatan sebesar 224 triliun. Nanti kan membantu juga kebutuhan pembiayaan kita. Ya. Jadi kita mengantisipasi di APBN kita itu misalnya asumsi yield kita itu ada di kisaran 6,8. Di realisasi di akhir tahun kemarin itu 6,35. Kita sudah ada antisipasi. Tapi kita nggak mau terlalu besar. Ya. Nah, makanya ini benar-benar kondisi yang sangat extraordinary juga untuk sektor keuangan. Makanya strategi kami adalah kita sebutnya opportunistic sekaligus fleksibel. Kita bagaimana melihat market dalam kondisi turbulence, ya kita coba stay away dulu. Ya. Kita coba mencari window yang paling baik untuk mendapatkan pembiayaan yang paling bagus. Kita udah ngobrol banyak nih, Mas Luki, mengenai pajak, mengenai pendanaan, masa kecil Anda, terus pembiayaan infrastruktur dan segalanya. Kalau kita ngobrol mengenai jangka panjang Indonesia ke depan, menuju 2045, apa sih yang perlu diketahui oleh masyarakat luas yang dilakukan atau direncanakan oleh Kementerian Keuangan? Oke, mungkin dari saya dulu ya, pribadi ya. 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tadi sedikit banyak, saya pernah sempat singgung namanya middle income trap. Jadi Indonesia dari segi size of economy, dari sisi PDB atau GDP, saat ini tuh Indonesia PDB-nya sudah mencapai kurang lebih di kisaran 16.000, 17.000 triliun rupiah. Kita sudah mencapai ekuivalennya mungkin 1,2 triliun US dollar. Ya. Jadi kita sudah menembus namanya 1 trillion US dollar ekonomi itu sudah lewat di sekarang. Kita dari sisi size tadi kita nomor 16 di dunia. Makanya kita menjadi anggota member dari G20. Di ASEAN cuma Indonesia saja. Dan bahkan kita tahun ini menjadi tuan rumah, menjadi host sekaligus memegang presidensi dari G20. Nah, kemudian berbagai literatur, berbagai penelitian, salah satunya dari McKinsey dan juga PwC. Mereka bilang, ternyata menurut prediksi mereka, model mereka, Indonesia itu bisa menjadi nomor 7 di tahun 2030. Itu kata McKinsey. Kata PwC yang terbaru, 2050 Indonesia bisa menjadi nomor 4. Ini kan luar biasa nih. Terus kita teliti lagi, ini gimana sih hitung-hitungannya, modelnya seperti apa, asasnya mereka pakai seperti apa. Ternyata nggak jelimet banget kok, nggak mengada-ngada gitu. Jadi mereka simpel aja, Indonesia itu melihat potensinya, kita itu masih bisa tumbuh 5-6% ke depan. Setelah krisis ekonomi atau krisis moneter kita tahun 1998, Indonesia itu kan ada kisaran 5-6%. Kemudian kita bilang, melihat potensi yang dimiliki Indonesia, kita tuh masih mampu tumbuh 5-6% 20-30 tahun ke depan. Sementara negara di atas kita, negara-negara Eropa khususnya, itu udah mulai jenuh. Tumbuhnya itu sekitar 1%, 2%. Makanya secara matematis saja sudah terlihat bahwa dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia akan mulai menyusul nih. Sampai nanti kita bisa, udah 2045 harapannya kita bisa menjadi nomor 5 di dunia. Dan itu bukan suatu yang tadi hitungannya cukup realistis, nggak terlalu mengada-ngada. Tapi tetap memang ada if-nya. Nah, kita bicara tentang potensi. Nah, kita tuh punya potensi. Tapi kan kita tahu potensi itu hanya potensi belaka. Kalau nggak digarap, nggak realisasikan, ya tetap aja di potensi. Beberapa poin positif dari potensi kita dimiliki. Pertama, kita punya penduduk 270 juta penduduk. Dan itu didominasi oleh penduduk produktif, usia produktif. Makanya kita masih menikmati yang disebut bonus demografi.
Dan itu perkirakan akan berlangsung minimal sampai dengan tahun 2030 baru akan ada penurunan. Golongan menengah kita, tingkat income kita, pendapatan kita terus meningkat. Golongan menengah kita juga itu terus membesar. Artinya ini market yang luar biasa potensialnya. Dan orang silau, orang ini melihat Indonesia ini potensi marketnya itu kan suatu yang luar biasa. Bicara tentang stabilitas politik, dibandingkan negara lain, kita relatif sangat jauh lebih kondusif, misalnya. Nah, faktor itu harusnya menjadi faktor yang mendukung, jadi enabler harusnya. Nah, tapi ternyata yang paling penting juga nggak kalah, justru faktor kuncinya adalah penguasaan teknologi. Jadi kalau masa lalu itu mungkin kita banyak tergantung dari SDA, sumber daya alam, kedepannya SDA masih penting, masih. Sayang dong kalau kita nggak manfaatkan. Tapi kita tahu ini akan habis. Ya kan? Makanya kuncinya itu untuk bersaing memang adalah SDM yang berbasis teknologi, penguasaan teknologi. Jadi kalau ditanya lagi bahwa apakah kita bisa tumbuh 5-6% menjadi nomor 4, nomor 5 ekonomi ini sangat bisa. Tapi tadi ada persyaratan requirement-nya. If-nya tadi. Nah, kita lakukan pemerintah saat ini, kita beridentifikasi at least banyak sih PR-nya. Tapi at least 3 prioritas utama. Pertama tadi membangun yang sifatnya physical infrastructure. Konektivitas itu sangat penting. Indonesia yang begitu besar itu, bagaimana kita membangun konektivitas. Dan kita bicara bukan hanya infrastruktur yang sifatnya tradisional seperti jalan, jembatan, atau bandara, atau pelabuhan. Kita bicara tentang information communication technology. Dari konektivitas yang sifatnya jaringan internet, jaringan komunikasi, karena itu masa depan. Semua akan tergantung dari hal tersebut. Maka Indonesia atau pemerintah saat ini terus bagaimana mengembangkan infrastruktur yang terkait dengan pemanfaatan ICT tadi. Kalau kita harus siap, dan itu pengembangannya begitu cepatnya. Makanya kita membangun fiber optik yang palaparing, kita sekarang juga akan membangun lagi satelit multifungsi, itu untuk mendukung hal itu. Nah, physical infrastructure sifatnya fisik itu sangat penting. Tapi nggak kalah pentingnya justru tadi pembangunan human capital, SDM tadi yang berbasis teknologi. Makanya kita lakukan, karena saya di Kementerian Keuangan, kita akan selalu konsen dengan APBN. Kita sudah mengalokasikan 20% dari belanja kita itu untuk pendidikan. 5% itu untuk kesehatan. Kan kita pengennya itu SDM Indonesia itu bukannya pintar tapi juga sehat. Kita bagaimana kita mengadres soal stunting misalnya. Stunting itu real. Big issue. Ya kan? Dan itu harus kita address. Karena kita jadi bukan hanya sekedar pintar tapi juga sehat. Bukan sekedar sehat tapi juga pintar. Nah, itu kita bagaimana membangun human capital tadi. Terakhir, faktor mendukungnya adalah ya kita ingin melakukan transformasi ekonomi, ingin punya ekonomi lebih efisien, dan maksudnya melakukan reformasi yang sifatnya struktural. Bagaimana labor market kita, bagaimana tadi soal kepastian hukum kita, bagaimana environment kita mendukung tadi soal inovasi-inovasi yang bisa terus justru kita dorong, karena itu akan jadi motor penggerak. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai 2045. Nah, saya, Mas Gita, ya mungkin bentar lagi kan ya kita pensiun lah. Ya, tugas kita ini jadi bagaimana kita justru menyiapkan generasi muda, termasuk generasi milenial tadi, karena mereka nanti yang akan membawa, termasuk menikmati 2045 yang tadi harapannya sudah bisa menjadi negara high income country yang menjadi Indonesia maju tadi. Nah, itu kan semua nggak istilahnya nggak overnight, nggak sehari semalam aja. Butuh persiapan yang panjang dan konsisten. Dan di 3 prioritas itu bicara tentang infrastruktur masih penting, karena tadi kondisi geografi Indonesia seperti itu. Bicara tentang SDM kita, human capital, dan kita diuntungkan tadi misalnya masih punya bonus demografi misalnya. Nah, itu harus kita utilisasi, harus kita maksimalkan. Dan jangan lupa juga faktor pendukung, bagaimana kita bicara tentang ekonomi kita bisa bertransformasi, kita bicara tentang bagaimana reformasi struktural, karena environment itu bisa mendukung pengembangan SDM kita tadi. Kita mendukung inovasi, tapi aturan yang nggak mendukung, kedepannya nggak akan jalan. Nggak ada insentif untuk melakukan inovasi-inovasi tersebut misalnya.
Itu mungkin yang coba kita lakukan untuk menuju 2045. Nah, kami di Kementerian Keuangan mengelola APBN. Nah, APBN juga sama, kita nggak bicara soal tentang cuma setahun 2 tahun saja. Ya. Kita mengelola APBN, kita bicara juga tentang kelanjutan keberlangsungan fiskal. Kita bicara tentang sustainability dari fiskal itu sendiri. Jadi misalnya tadi, memang salah satu komponen paling penting adalah soal penerimaan tadi. Kita ingin penerimaan kita yang sifatnya lebih besar lagi, tapi sifatnya sustain. Ya. Kita ingin belanja kita yang lebih fokus, yang lebih efektif. Makanya tagline yang kita pakai adalah spending better. Spending itu harus lebih efisien, lebih efektif. Nah, di sisi pembiayaan kita pengennya melakukan sesuatu tetap keep innovating. Ini begitu banyaknya skema baru, inovasi baru. Gimana kita bisa mendapatkan tadi deal yang terbaik, skema yang terbaik, instrumen yang terbaik. Di pembiayaan misalnya, pemerintah saat ini sedang concern tentang bagaimana mengatasi soal perubahan iklim, climate change. Ya. Nah, climate change itu kita tahu seringkali nih, kasusnya adalah kita membutuhkan teknologi yang lebih advance, yang berkorelasi dengan soal biaya. Jadi soal financing pun ini sedikit berbeda nih, ya kan? Karena seringkali, batu bara sekarang murah, ya kan? Ya, makanya kita pakai batu bara, tapi mungkin kurang environmentally friendly. Nah, bagaimana kita beralih ke yang lebih friendly tadi, tapi lebih costly. Nah, gimana kita mencari financingnya, pembiayaannya? Dan scale-nya juga susah, scalability-nya juga susah. Nah, itu yang coba kita cari namanya creative financing tadi. Contohnya, ternyata sekarang ada kok yang namanya green fund, ada filantropis fund yang punya ketertarikan untuk membantu ke sana. Nah, gimana kita bisa mempackage program kita, proyek kita, untuk bisa mendukung hal tersebut, ya kan? Dan itu kan butuh waktu. Mereka juga nggak percaya, Indonesia mau bikin green project, tapi mereka menganggapnya masih ada kebakaran hutan, gimana tuh kasusnya, misalnya. Kita tunjukkan, ini udah kita tangani loh, ini caranya kita lakukan. Sekarang Indonesia sudah berkomitmen, kemarin kan kita sudah berkomitmen dengan Paris Agreement, kita dengan men-submit apa yang disebut NDC, National Determined Contribution kita, 29% by 2030, 41% itu dengan dukungan internasional, kita akan mengurangi emisi gas rumah kaca kita. Kemudian yang baru lagi, kita sudah juga berinisiatif untuk berpartisipasi apa yang disebut net zero emission. Nah, itu kan butuh komitmen, butuh kerja keras yang luar biasa. Nah, tapi jangan lupa, ini satu bicara tentang what to do-nya, tapi jangan lupa kita di financing itu ternyata peranannya juga sangat penting. Nah, gimana sekarang kita juga mendesain, membuat satu skema financing, kita belajar green financing, ya, untuk mendukung upaya-upaya tersebut. Karena kembali lagi kita tadi Indonesia Maju tadi, 2045 tadi, kita juga bicara tentang yang pembangunan yang bersifatnya berkelanjutan. Kita kan mau memuaskan bumi kita ini, cuma satu-satunya juga dengan anak cucu kita juga, generasi mendatang juga, inginnya kita tetap dalam kondisi yang tetap terjaga. Saya mau push sedikit mengenai energi. Kalau kita lihat elektrifikasi per orang di Indonesia, itu masih kurang lebih 1000 kWh. Singapura sebagai negara yang modern itu 9.000-an. Kalau kita mau jadi bangsa yang modern, kita harus mencapai elektrifikasi itu kurang lebih di 5.000-an kWh per orang. Untuk mencapai itu, kita harus membangun kapasitas pembangkit listrik. Mungkin sekitar 400.000 megawatt lagi. Kita udah membangun kurang lebih 72.000 megawatt. Ini kapasitas bangun kita kan per tahun 3.000 sampai 4.000-an megawatt. Lama kan kalau kita mau ngejar 400.000 lagi. Itu lebih dari 100 tahun untuk kita mencapai status negara yang modern. Saya sepakat dengan Mas Luki bahwasanya EBT ini harus dirangkul, energi terbarukan. Tapi the question is scalability. Ya kan? Kita harus cari sesuatu yang scalable. Nah, ini mungkin harus disolusikan ke depan. Kalau kita mau meningkatkan elektrifikasi per orang di negara ini bukan hanya penyikapan fiskal aja, tapi penyikapan non-fiskal juga perlu. Supaya skalanya ada untuk pembangunan pembangkit listrik yang environmentally friendly dan juga scalable.
Satu hal yang saya sangat percaya adalah perkembangan teknologi Ya. akan membantu kita. Ya. Kalau dalam kondisi hari ini, ya paling murah itu batu bara, Ya. ya kan. Jadi ya kita realistis. In the short term mungkin ya kita masih tetap memakai batu bara. Ya. Kalau nggak, ya rakyat akan kekurangan listrik, even untuk basic needs, Siap. ya kan. Nah, tapi kedepannya, misalnya, sekarang kita bicara tentang EBT, kita hidup di negara tropis. Negara surya harusnya menjadi kita bisa sangat menjadi suatu yang kita andalkan harusnya. Tapi ternyata kan masalahnya soal baterainya. Ya. Negara surya itu hanya ada katakanlah di siang hari. Nah, ternyata teknologi saat ini, cost-nya itu masih sangat mahal untuk baterai. Ya. Tapi kalau saya sangat percaya, itu pasti cepat atau lambat, bahkan cepat, teknologi itu akan bisa catch up, bisa menghasilkan baterai yang murah. Ya. Nah, jadi harusnya ya, kembali lagi yang EBT soal contohnya surya itu akan bisa menjadi dimanfaatkan oleh Indonesia yang ya basically kita hidup di negara khatulistiwa contohnya. Nah, memang ini bicara tentang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya. Nah, saya yakin teknologi itu akan bisa sangat membantu, bisa catch up. Contohnya tadi yang soal penyimpanan listrik tadi dalam bentuk baterai tadi, itu akan sangat membantu energi alternatif. Penyerapan, penyimpanan, dan distribusi. Ya. Sekarang contoh konkretnya lagi, masalah listrik di Indonesia saat ini. Ya. Akibat dari pandemi, ternyata kita oversupply. Ternyata oversupply itu terjadinya di Jawa. Ya. Tapi untuk yang di luar Jawa masih shortage. Nah, jadi kalau ditanya, komplikasinya juga ada case by case-nya juga ternyata. Nggak semudah itu juga. Ya. Emang nggak gampang. tapi saya optimis lah menuju 2045. Dan saya berharap atau berimajinasi bahwa tax ratio kita bisa jauh lebih tinggi daripada sekarang. Produktivitas kita bisa jauh lebih tinggi daripada sekarang. Tapi ini perlu pendidikan untuk masyarakat luas mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah tuh untuk kepentingan-kepentingan seperti itu, tapi juga hal-hal yang tadi udah disebut. Ada pesan akhir, Mas Luki? Udah ngobrol panjang lebar. Ini luar biasa nih. Makasih banyak loh saya sudah diundang. Enak nih ngobrol seperti ini. Ya harapannya kan ini kita bukan menggurui ya, kita sekedar ngobrol. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik oleh para pendengar atau audiens dari podcast ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari pesan saya sangat setuju 2045 itu sesuatu yang nggak kerasa akan sangat cepat bisa. Nggak kerasa udah 2030, 2040, 2045. 23 tahun lagi. Dulu nggak kebayang kita mencapai 2020, kayaknya 2020 masih jauh banget dulu. Oke, kita SMA dulu gitu kan. Sekarang nggak kerasa udah mencapai 2020. Nah, kalau tadi untuk 2045, secara makronya, itu Indonesia punya potensi yang luar biasa. Amin. Nah, generasi kita ini, Mas kita ya tugas kita menyiapkan generasi mendatang ini, anak cucu kita ini, yang mulai dari generasi milenial, karena nanti mereka nih yang akan membawa perekonomian Indonesia ini mau ke arah mana. Apakah tadi kita mau jadi nomor 5, atau amit-amit terpuruk, itu kan mereka nanti akan men-shaping nih Indonesia akan seperti apa. Nah, saya punya keyakinan justru ceritanya akan sangat positif dengan berbagai faktor tadi. Ya, tugas kita ini tadi mengantarkan mereka sebetulnya. Setuju. Terima kasih banyak loh. Terima kasih banyak, Mas kita nih luar biasa nih. Thank you. Very insightful. Sama-sama. Teman-teman, itulah Pak Luki Alfirman, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan. Terima kasih. Inilah Endgame.